Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang mengikuti doa pagi secara online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru untuk kami boleh mengawali hari-hari kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami juga akan bersama-sama menaikkan doa bagi pertumbuhan gereja kami, bagi saudara kami seiman. Dan Tuhan Yesus yang akan memimpin, menolong persekutuan doa pagi kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Ayatnya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan hidupku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mengingatkan kepada jemaat di sana agar mereka itu memiliki kasih. Di sini dikatakan di ayat 1 dan 2, walaupun seseorang itu bisa berbahasa malaikat, bisa berbahasa manusia, bisa melakukan banyak nubuatan, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dipandang orang lain luar biasa, tetapi kalau orang itu tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak berguna. Semua tidak ada faedahnya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai murid Kristus, kita ini mau selalu memiliki kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan di mana Tuhan percayakan kita, marilah kita itu mau melakukan semuanya itu dengan kasih.
Kalau kita tidak melakukan semua itu dengan kasih, maka semuanya tidak berguna, tidak ada artinya. Sebagai contoh, ketika kita mungkin dilihat orang di gereja ini menjadi orang yang luar biasa, pelayanan kita begitu luar biasa, apa yang kita kerjakan begitu spektakuler. Tapi kalau kita di luar tidak dilihat orang dengan penuh kasih, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak ada faedahnya. Orang melihat apa yang kita kerjakan, orang melihat apa yang kita lakukan, orang melihat apa yang kita katakan, kita ucapkan. Oleh sebab itu, marilah kita mau selalu mendasari kehidupan kita dengan kasih. Apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan, marilah kita mau melakukan semuanya itu dengan kasih. Kalau hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kasih, maka sesuatu hal yang kita kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lalu apa itu kasih? Kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan 8 mengatakan bahwa kasih itu sabar. Ya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, dimanapun kita berada, walaupun kita dalam himpitan, dalam kebencian, dalam kesulitan, dalam kesukaran, hati kita itu memiliki hati yang sabar. Walaupun kita tertekan, kita itu sabar. Karena kasih itu meluap dalam hati kita, dalam hidup kita. Kasih itu murah hati. Kalau kita memiliki kasih di dalam hidup kita, ketika kita melihat orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan, hati kita itu penuh dengan empati, simpati, untuk boleh menolong, mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan akan melimpahkan hati kita murah hati kepada kita untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita punya kasih, kita itu tidak akan cemburu, tidak akan iri hati. Ketika orang lain dihargai, ketika orang lain diberikan kepercayaan yang lebih dari kita, ketika orang lain dipandang baik, ketika orang lain diagungkan, kita tidak akan ada iri hati. Karena kasih itu meluap dalam diri kita. Kita akan malah ikut mendukung, mensupport, memberikan dukungan kepada mereka yang lebih baik dari kita. Lalu kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan kita tidak ada hati untuk boleh sombong. Bahwa semua yang kita lakukan itu luar biasa atas kemampuan kita. Bukan itu. Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Ya. Walaupun kita bisa melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, kita akan bisa berkata bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah dari Tuhan. Ketika kita bisa berhasil, itu semua dari Tuhan. Ketika pelayanan kita menjadi berkat, itu semua adalah dari Tuhan. Bukan karena jadi lelah kita sendiri, tapi semuanya adalah dari Tuhan. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau kita punya kasih, ada orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita akan bisa tetap memberikan support. Ya. Kita akan dapat menutupi kekurangan orang lain. Kita tidak akan mengumbar kekurangan orang itu. Ya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu mendatangkan sukacita ketika keadilan dan kebenaran berlaku di sekitar kita. Kalau kita memiliki kasih yang luar biasa, kita tidak akan bersukacita ketika melihat orang lain menerima ketidakadilan. Kita akan menjadi ikut sedih ketika orang lain tidak menerima keadilan. Kasih itu akan menolong kita untuk boleh selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai murid Kristus di tengah dunia ini, marilah kita mau selalu ingat untuk boleh memiliki kasih dalam setiap usaha yang kita kerjakan, setiap hal yang kita kerjakan, kita lakukan, dan semuanya kita dasarkan dengan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan dapat mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang serupa dengan Dia, yang penuh dengan kasih, hatinya begitu tergerak dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Marilah kita juga begitu. Kita memiliki hati yang penuh dengan kasih, dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan kita. Dari segala sesuatu, sebab pengetahuan tidak akan lengkap, nubuat tidak akan sempurna. Ya. Yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita itu dapat menjadi berkat lewat kasih yang kita berikan. Kasih yang melingkupi kita itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Apapun yang kita
keluarkan dari diri kita, kalau dipenuhi dengan kasih, maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah tinggal setiap hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Rasul Paulus menekankan bahwa yang paling besar dari iman dan pengharapan itu adalah kasih. Marilah kita mau memprioritaskan hidup kita ini menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kalau kita limpah dengan kasih, maka tadi kita bisa sabar, lemah lembut, murah hati, mengasihi, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika ada orang lain mungkin mengkritik kita, tidak menyukai apa yang kita kerjakan, kita tidak akan sakit hati. Tapi kita akan menerima dengan sukacita. Karena kita melakukan segala sesuatu itu didasarkan pada kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup dengan kasih, melimpah dengan kasih. Sehingga apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kasih itu sabar. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh menyanyikan lagu Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih di dalam kitab. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kitab. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kitab. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih di dalam kitab. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami ini selalu hidup dengan penuh kasih. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, bila semuanya itu didasari akan kasih kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu untuk selalu hidup di dalam kasih. Dimanapun kami berada, di saat kami sedang bekerja, di saat kami di tengah-tengah keluarga kami, di saat kami berada di lingkungan rumah kami, dengan tetangga kami, saat kami sedang melayani Engkau di gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Bila hidup kami dipenuhi dengan kasih, melimpah dengan kasih. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bila semuanya itu didasarkan pada kasih kami kepadamu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang luar biasa. Untuk kami boleh menjadi berkat
mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan Yesus menolong, memberkati pemerintahan negeri kami ini Tuhan. Di saat pandemi masih ada Tuhan, Tuhan boleh menolong kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan kami hati yang patuh untuk boleh melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit. Dan bila Tuhan Yesus yang menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melalui pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk setiap pengurus yang ada di setiap komisi dan setiap penatua dan diaken di gereja ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, biar Tuhan Yesus ikut campur tangan. Tuhan boleh memimpin sehingga apapun yang dikerjakan oleh pengurus komisi maupun penatua dan diaken itu boleh menjadi berkat, mendatangkan sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung di gereja kami, baik itu persekutuan-persekutuan, untuk besok ada persekutuan dewasa muda, dan untuk ibadah umum baik yang dilakukan secara online maupun streaming Tuhan boleh menolong, berkati setiap para pelayan-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam setiap apapun yang dikerjakan. Apapun yang dipersiapkan itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan, kebaktian remaja dan sekolah minggu di hari Minggu. Tuhan juga boleh menolong, berkati persiapan yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu boleh dipersiapkan dengan baik sehingga firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat, membuat anak-anak boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja ini, bila Tuhan Yesus juga boleh menolong, memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa teringat untuk saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, menggerogoti mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter. Engkau tabib kami yang ajaib Tuhan. Bila Engkau boleh menjamah mereka satu persatu Tuhan, Engkau boleh menolong mereka Tuhan. Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter. Engkau tabib kami yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup memulihkan mereka Tuhan, yang saat ini sedang merintih, membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan mujizat-Mu. Biar Tuhan boleh ikut campur tangan. Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga boleh memberikan lapangan pekerjaan yang baik Tuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melanjutkan studi di luar kota. Tuhan juga boleh memimpin mereka, memberikan mereka teman-teman yang baik, yang boleh membangun iman mereka untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berikan mereka pergaulan yang baik untuk boleh mereka mengasihi Engkau dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terus menolong, memberikan mereka kemampuan, kecerdasan untuk mereka boleh menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah di mana Injil Kerajaan-Mu belum tersalurkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk suku-suku anak dalam di mana berita keselamatan belum tersampaikan. Biar Tuhan Yesus juga boleh menolong, memberkati para misionaris, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Bila kami boleh memiliki hati untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi saksi-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, biar Tuhan Yesus yang menolong kami dan memberkati setiap kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biar Tuhan boleh menolong kami dan memampukan kami untuk boleh mengerjakan bagian kami. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk boleh menolong kami Tuhan. Bila kasih Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh melingkupi kami dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.